Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka mempelajari agamanya yang mulia dan dalam rangka menghilangkan kejahilan dan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita melanjutkan pembahasan dari materi kita, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Pada malam hari ini, sebelum kita memasuki sunnah seputar azan, kemarin ada yang terlewat, yakni sunnah seputar bersiwak. Ya, maka kita bahas materi ini dulu, nanti baru sunnah seputar azan. Taib. Al-Imam As-Sun'ani menyebutkan di dalam kitab Subulus Salam bahwa ada lebih 100 hadis yang menyebutkan tentang bersiwak. Lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang bersiwak. Bersiwak insya Allah semua kita sudah paham, ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin disebut dengan apa? Menyikat gigi. Ya, menyikat gigi. Hari itu Nabi SAW dan para sahabat bersiwak atau membersihkan gigi dengan menggunakan batang kayu yang kecil. Batang kayu itu diserut, kemudian dihaluskan atau dikunyah sehingga dia membentuk seperti sikat gigi. Ya, ada berserabut. Ya, bukan berarti kayunya belum dikunyah langsung disikat. Tentu ini tidak akan berpengaruh. Tapi kayunya itu digigit terlebih dahulu sehingga dia menyerupai serabut. Ya, taib. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Taib. Kemudian Imam As-Sun'ani juga mengatakan yang paling baik hendaknya batang siwak itu tidak terlalu kasar atau kering. Ya, jadi kalau misalkan kita membeli kayu siwak, dan ini biasa kita lakukan atau kaum muslimin lakukan pada saat misalkan umroh, kemudian pulang membawa oleh-oleh kayu siwak, ya, maka hendaklah tidak menggunakan kayu siwak yang terlalu kasar atau kering. Tentu kita bisa membedakan mana kayu yang kering, mana kayu yang masih basah, ya. Kenapa? Karena kayu yang kering ini akan melukai gusi. Karena dia keras. Jadi kalaupun nanti dia menjadi tadi serabut itu, dia tajam, keras. Ini bisa melukai gusi. Namun kata beliau juga jangan terlalu basah atau lembab.
Karena kalau terlalu basah, terlalu lembab, dia terlalu lembut akhirnya, sehingga tidak bisa menghilangkan kotoran, ya, tidak bisa membersihkan gigi. Nah, kita mungkin juga kalau beli sikat gigi itu kan ada yang soft, ya, terus ada yang medium, ya kan, ada pilihan. Kalau yang soft terlalu lembut itu dia cepat apa namanya? Kalau masih baru kan dia berdiri tegak. Kalau sudah sering dipakai dia melebar, apa namanya? Ya begitulah ya. Nah, sehingga dipakainya nggak enak. Nah, begitu juga kayu siwak. Kalau terlalu basah kayunya, nanti dia serabutnya itu cepat rontok juga, dan juga tidak maksimal untuk membersihkan, gitu ya. Jadi cari yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Taib. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa was-siwaku 'indahu. Fa idza stayqaza bada'a bis-siwak." Tidaklah Rasulullah SAW tidur melainkan siwak ada di samping beliau. Ya, jadi menurut Ibnu Umar yang beliau ketahui, Ibnu Umar ini Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, beliau adalah adik dari siapa? Hafsah binti Umar. Dan Hafsah ini adalah salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya dari mana Ibnu Umar tahu bahwa Rasulullah SAW tidur selalu ada siwak di samping beliau? Kan Ibnu Umar tidak tidur bersama Nabi. Nah, maka salah satu jawabannya, boleh jadi Ibnu Umar mengetahui kondisi ini dari kakaknya. Ya, ini siapa? Hafsah binti Umar, yang merupakan salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Hafsah tentu tahu bila Nabi tidur, ya, siwak selalu berada di samping beliau. Fa ijastaiqadha bada'a bis-siwak. Bila beliau bangun dari tidur, maka beliau langsung bersiwak. Ya, bangun dari tidur langsung bersiwak. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Ya. Rasulullah SAW, ya, tidak mewajibkan kita untuk bersiwak setiap kali hendak sholat, tapi beliau mencontohkan setiap kali hendak sholat beliau bersiwak terlebih dahulu, ya, bersiwak terlebih dahulu. Kemudian dari Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu fahu bis-siwak." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk mengerjakan salat, beliau membersihkannya, ya, yakni membersihkan mulut beliau dengan siwak. Kemudian dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin qala wa tarafu siwaki ala lisanih wa huwa yaqul wasiwaku fi ka'annahu yatahawwa." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang membersihkan giginya dengan siwak basah. Lalu Abu Musa al-Ash'ari melanjutkan, ujung siwak itu berada di atas lidah beliau. Tiba-tiba beliau mengaduh
sementara siwak masih berada dalam mulutnya, seakan-akan beliau ingin muntah. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwak fa qadimtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastanna bih fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattun ahsanu min wa fi labzin fara'aituhu yanzuru ilayhi wa araftu annahu yuhibbu siwaka faqultu akhuzuhu lak fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Taib, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau tengah bersandar di dadaku. Pada saat itu Abdurrahman membawa siwak basah untuk membersihkan giginya. Maka mata beliau tidak lepas melihat siwak Abdurrahman. Kemudian aku mengambil siwak tersebut, lalu aku menggigit dan membersihkannya dengan air. Lantas aku memberikannya kepada beliau. Beliau pun kemudian menyikat giginya dengan siwak tersebut, dan aku sama sekali belum pernah melihat beliau menyikat gigi dengan cara yang lebih baik daripada saat itu. Dalam redaksi lain, Aisyah mengatakan, kemudian aku melihat Nabi SAW melihat siwak Abdurrahman. Aku baru menyadari bahwa beliau menyukai siwak. Lantas aku bertanya kepada beliau, apakah aku boleh mengambilkan siwak untukmu? Beliau memberi isyarat dengan anggukan kepala, tanda mengiyakannya. Taib. Kisah ini terjadi sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Ya, bahkan disebutkan hari itu adalah hari terakhir beliau. Ya, hari terakhir beliau. Dan ini merupakan salah satu yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, bahwa di hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di pangkuanku dan air liurku bersentuhan dengan air liur beliau. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah. Dan Nabi SAW bersiwak dengan siwak yang dihaluskan atau digigit dengan menggunakan gigi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, kalau misalkan Aisyah menghaluskan siwak itu dengan giginya, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW dan beliau menggunakannya, berarti air liur Aisyah radhiyallahu taala anha bertemu dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan, ya, kebanggaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan, terutama kebersihan mulut. Ya, terutama kebersihan mulut. Dan di antara mulut kita ini yang paling kotor adalah gigi, ya. Yang paling kotor adalah gigi, karena gigi digunakan untuk mengunyah makanan, sehingga sisa-sisa makanan itu, ya, menempel pada celah-celah gigi. Yang kalau ini tidak dibersihkan dengan segera, maka sisa makanan itu akan membusuk di celah-celah gigi. Seseorang yang makan daging di malam hari, kemudian sisa-sisa daging itu menempel di celah giginya sampai esok hari, ya, maka ini akan membuat mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak enak, ya. Maka
perlu segera dibersihkan. Tayyib. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami, maradatun lirabbi." Siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bersiwak atau membersihkan mulut ini membuat Allah ridho. Karena Allah senang dengan keindahan, dan keindahan itu identik dengan kebersihan. Ya, sesuatu yang bersih cenderung indah, dan sesuatu yang indah biasanya bersih. Sesuatu yang tidak indah biasanya tidak bersih, berantakan, kemudian biasanya jorok, menimbulkan bau, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala senang dengan kebersihan dan keindahan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwa disunnahkan menggunakan siwak setiap saat, terutama pada 5 waktu. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi. Ya, menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, bersiwak itu setiap saat memang seharusnya. Artinya ketika diperlukan bersiwak, terutama habis makan sesuatu bersiwak, makan sesuatu bersihkan, sehingga tidak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di mulut kita. Terutama kata beliau pada 5 waktu. Ya, kalau mungkin setiap saat repot, ya paling tidak kata beliau 5 waktu ini. Yang pertama, ketika hendak sholat. Ya, ketika hendak sholat. Hendak sholat berarti sebelum takbiratul ihram. Kita mungkin beberapa kali melihat saudara-saudara kita yang mengantongi siwak, kemudian ketika sudah berada di saf, mereka membersihkan giginya, ya. Kemudian takbiratul ihram. Yang kedua kata beliau, saat hendak berwudu, sebelum berwudu, ya. Jadi sebelum berwudu bersiwak, mau sholat juga bersiwak. Ya, mungkin kita agak aneh, kan tadi sudah bersiwak sebelum wudu. Paling jarak antara berwudu dengan sholat hanya beberapa menit. Itu kita. Ya, itu kita. Para ulama berwudunya tidak nunggu sholat. Begitu batal wudu, bisa jadi wudunya 2 jam, 3 jam sebelum sholat. Ya kan? Karena para ulama dan para sahabat selalu menjaga wudu. Jadi setiap kali batal wudu, mereka berwudu lagi. Nah, sebelum berwudu bersiwak menurut Imam An-Nawawi. Nah, kalau kita, iya, wudunya ketika mau sholat saja. Padahal sebaiknya setiap muslim itu menjaga wudunya. Batal wudu. Ya, begitu mau sholat, kalau wudunya belum batal, ya, tidak perlu wudu lagi. Walaupun wudunya 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu dia batal wudunya. Kemudian sekarang berwudu. Tiba-tiba azan zuhur. Perlukah dia berwudu lagi? Kalau memang wudunya belum batal, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Ya. Kalau dia ragu, bagaimana? Ya, lihat mana yang lebih dia yakini. Kalau misalkan seseorang jam 9 pagi dia berwudu. Kemudian ketika menjelang azan dia ragu. Ragunya apa? Ragunya, saya tadi buang angin atau tidak ya? Saya tadi pipis atau tidak ya? Yang menjadi keraguan dia adalah buang angin atau tidak. Berarti yang menjadi keyakinannya apa? Sudah berwudu. Kan dia yakin betul, tadi jam 9 dia mandi, kemudian selesai mandi dia berwudu.
Itu menjadi keyakinan dia. Nah, yang menjadi keraguannya, buang angin atau belum. Maka keraguan ini tidak bisa membatalkan keyakinan. Kaedahnya begitu. Sesuatu yang meragukan tidak bisa membatalkan keyakinan. Kalau memang dia yakin tadi berwudu dan yang menjadi keraguannya adalah batalnya, maka dia bisa langsung sholat tanpa berwudu lagi. Ya. Sebaliknya, ada seseorang yang ba'da maghrib dia ngobrol, kemudian setelah itu dia ke toilet buang hajat, lalu balik lagi ngobrol lagi dengan temannya di masjid. Begitu azan, dia yakin kalau tadi dia ke toilet, tapi yang menjadi keraguannya, tadi selesai dari toilet saya berwudu atau tidak. Kalau seperti ini bagaimana? Dia berwudu lagi atau langsung sholat? Berwudu lagi. Kenapa? Karena yang menjadi keraguan dia, tadi sudah wudu atau belum? Ya, tadi sudah wudu atau belum? Nah, yang menjadi keyakinannya, tadi dia ke toilet buang hajat. Ya, maka yang harus dia lakukan adalah meninggalkan keraguan. Ya, meninggalkan keraguannya artinya dia harus berwudu. Taib. Kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, ya, yang seharusnya setiap kita bersiwak adalah ketika akan membaca Al-Quran. Ya, ketika akan membaca Al-Quran. Ya, ini dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ketika bangun tidur. Bangun tidur ini rata-rata aroma mulut kita tidak sedap. Kecuali anak kecil ya. Kalau bayi itu, bayi yang masih menyusu, itu bangun tidur pun aroma mulutnya masih wangi. Masih wangi. Tapi kalau sudah dewasa, ya, sudah tumbuh gigi, makannya sudah bermacam-macam, apalagi mungkin punya sakit lambung, ini bangun tidur aroma mulutnya tidak sedap. Gitu ya. Maka dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yang kelima, ketika mulut bau yang disebabkan oleh beberapa hal. Ya, misalnya ketika ketika lama tidak makan dan minum. Ketika kita lama tidak makan dan minum, terutama saat berpuasa, ini cenderung aroma mulut kita bau. Ya, maka dengan bersiwak ini bisa mengurangi aroma bau tersebut. Atau ketika makan sesuatu yang tidak sedap, ya, di negeri kita ada pete, ada jengkol, ada bawang, ini menimbulkan aroma, ya. Nah, maka dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, mengatakan penggunaan siwak secara seimbang ini akan menguatkan lapisan gigi. Secara seimbang itu maksudnya tidak berlebihan. Karena bersiwak secara berlebihan juga ini tidak baik. Ya, bersiwak secara berlebihan ini juga tidak baik. Ya, mungkin saking semangatnya bersikap gulu, tiap 10 menit siwak, 10 menit siwak. Ini akan merusak lapisan gigi. Ya. Kemudian penggunaan siwak secara seimbang selain menguatkan lapisan gigi, juga membuat lisan atau lidah lancar saat berbicara. Ini yang mengatakannya Imam Ibnul Qayyim. Ya. Dan itu mungkin bisa kita rasakan. Bagi yang sering berbicara di depan umum atau yang terbiasa membaca Al-Quran, ketika dia sikat gigi dan tidak sikat gigi sebelum berbicara, itu bisa merasakan perbedaannya. Ya, termasuk para imam sholat. Ya, ketika mau sholat tarawih, tentu
sholat dalam keadaan lama, bacaan yang dibaca suratnya banyak. Ini bila imam itu sikat gigi terlebih dahulu, ini akan membuat lisannya lancar, ya, lisannya lancar. Maka tadi di antara anjuran untuk menyikat gigi menurut Imam An-Nawawi adalah sebelum membaca Al-Quran, ya, karena di antara faedahnya kalau kita menyikat gigi atau bersiwak sebelum membaca Al-Quran, ini kita akan lancar, mudah untuk membaca Al-Quran tersebut. Artinya mulut kita, lisan kita mudah untuk digerakkan, ya. Taib. Kemudian kata beliau, juga akan mencegah gigi berlubang, ya, mencegah gigi berlubang. Ini tahun berapa ini Imam Ibnu Qayyim mengucapkan kalimat ini? Dan hari ini kita lihat iklannya, ya, iklan pasta gigi, bahwa pasta gigi ini dapat mencegah gigi berlubang, pasta gigi ini dapat mencegah gigi berlubang, ya. Menurut Imam Ibnu Qayyim sebenarnya bukan pasta giginya, ya, tapi apa? Proses sikat giginya itu, menyikat giginya, ya, proses menyikat giginya. Sehebat apapun pasta gigi kalau tidak menggunakan sikat, ya, mungkin tidak bisa memberikan manfaat, ya. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sudah menyebutkan manfaat bersiwak itu, diantaranya adalah bisa membuat atau mencegah apa? Bisa mencegah gigi berlubang, ya. Nah, anak-anak kita hari ini masih kecil-kecil, SD kelas 1, kelas 2 sudah berlubang giginya, harus ditambal. Nah, ini menunjukkan anak-anak kita jarang sikat gigi. Apalagi mereka senang mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Kemudian ketika memakan makanan yang manis itu langsung tidur di malam hari tanpa sikat gigi. Jadi ya tentu ini akan membuat giginya berlubang, ya. Taib. Kemudian kata beliau melancarkan aliran darah ke otak. Nah, ini di zaman Imam Ibnu Qayyim boleh jadi ilmu kedokteran tidak semaju hari ini, ya, tidak semaju hari ini. Tapi Imam Ibnu Qayyim sudah mengatakan ada kaitan hubungan bersiwak dengan lancarnya aliran darah ke otak. Dan salah satu penyakit yang ditakutkan oleh kita hari ini adalah penyakit apa? Stroke. Dan penyakit stroke ini disebabkan karena aliran darah ke otak tidak lancar, terjadi sumbatan, sehingga yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Pecah pembuluh darah mengakibatkan orangnya stroke, ya. Pecahnya pembuluh darah menyebabkan orangnya stroke. Nah, salah satu manfaat bersiwak menurut Imam Ibnu Qayyim adalah melancarkan peredaran darah, ya, ke otak. Lagi-lagi kita meyakini apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dicontohkan oleh beliau, pasti mengandung faedah yang banyak, mengandung manfaat yang banyak. Walaupun menurut kita, ya, hari ini itu perkara yang sepele. Menyikat gigi itu kan perkara yang sepele. Menurut kita, ya, sekedar membersihkan gigi saja. Padahal di balik itu terkandung hikmah yang banyak, faedah yang banyak. Ya, di antaranya ini melancarkan peredaran darah ke otak, ya. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita meremehkan atau menyepelekan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mustahil apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang sia-sia, mustahil, ya, mustahil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan keimanan seseorang
adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang sia-sia, mustahil. Pasti mengandung manfaat, faedah yang sangat banyak dan sangat besar. Ya. Di mata kita bersiwak itu sekedar membersihkan gigi, ya, itu di mata kita. Tapi bila diteliti, maka akan ada faedah, manfaat, ya, di luar atau selain membersihkan gigi. Ya. Nah, ini perlu kita bersemangat untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Walaupun kita belum tahu ini faedahnya apa, manfaatnya apa. Kita belum tahu. Lakukan saja dan niatkan ini untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan ini dalam rangka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan manfaat, ya, dari sunnah tersebut. Kemudian kata beliau, ya, selain melancarkan darah ke otak, juga membuat nafsu makan bertambah. Ya, membuat nafsu makan bertambah. Nah, hari ini para orang tua kalau anaknya malas makan, biasanya dikasih apa? Dikasih, ya, ada suplemen supaya anak itu rajin makan. Ya kan? Nah, padahal salah satu cara untuk membuat anak kita semangat makan adalah bersiwak. Ya, bersiwak. Ya. Taib. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Qayyim yang luar biasa. Jadi kalau kita rajin membaca buku-buku beliau, ya, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu rajin-rajinlah membaca karya-karya Imam Ibnu Qayyim. Taib. Bahkan disebutkan di sini Imam Ibnu Qayyim, ya, menulis secara lengkap mengenai faedah-faedah dalam bersiwak. Jadi Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah tulisan, ya, secara lengkap. Kalau ini hanya beberapa poin saja, secara lengkap tentang faedah bersiwak, ya, manfaat bersiwak. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam fatwanya mengatakan, hendaknya seseorang itu mencuci serta membersihkan siwaknya. Nah, ini beliau mengutip dari hadis Aisyah, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah mengambil siwak dari adiknya Abdurrahman, kemudian sebelum dihaluskan oleh Aisyah, Aisyah membersihkannya dulu dengan air. Ya, jadi siwak itu, ya, seperti sikat gigi yang ada di rumah kita. Sebelum dipakai, bersihkan dulu. Cara membersihkannya yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah dengan air. Ya, dengan air. Atau mungkin bisa dipotong bagian yang sudah terpakai itu, dipotong, kemudian dihaluskan lagi bagian yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan tidak dibuang bagian yang sudah terpakai, bisa dicuci. Ya. Jangan siwak itu berulang kali dipakai tanpa dibersihkan. Tentu ini tujuannya agar bersih malah kotor, ya. Taib. Kemudian anjuran bersiwak ketika memasuki rumah. Dari Al-Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bis-siwak. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang terlebih dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya? Aisyah menjawab, bersiwak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ketika akan masuk rumah itu bersiwak terlebih dahulu. Ya, bersiwak terlebih dahulu. Imam As-Suyuti mengatakan, ya, kemungkinan Rasulullah bersiwak karena akan mengerjakan sholat sunnah. Tadi Imam An-Nawawi menyebutkan 5 waktu bersiwak. Tapi beliau tidak menyebutkan di antara waktu yang dianjurkan bersiwak adalah ketika akan masuk rumah. Ya, ketika akan masuk rumah. Tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, padahal ada hadis yang menyebutkan di antara kebiasaan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ya adalah bersiwak sebelum masuk rumah. Ya, namun di sini Imam As-Suyuti mengatakan ya bahwa kemungkinan Nabi bersiwak itu karena beliau mau melakukan sholat sunnah, dan Nabi SAW biasa melaksanakan sholat sunnah di mana? Di rumah. Ya, jadi bersiwaknya itu karena mau melakukan sholat, berarti cocok dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa di antara waktu yang dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika akan sholat, ya, ketika akan sholat. Taib. Kemudian di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama lainnya, ya, bahwa Nabi SAW bersiwak ketika akan masuk ke rumah, yakni kemungkinan mulut beliau bau akibat banyak berbicara dengan orang-orang, dan di antara hubungan yang baik dengan keluarga adalah ketika masuk rumah menghilangkan bau tersebut dengan cara bersiwak. Taib, ini bab sunnah seputar bersiwak. Selanjutnya sunnah seputar azan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini di antara sunnahnya. Sebagian kaum muslimin hari ini ada yang masih mengerjakan. Ya, ketika azan dikumandangkan, ya, mereka duduk, kemudian mendengar dan menjawab azan itu seperti ucapan muadzin. Ya, seperti ucapan muadzin. Dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Ya, ini diantara contoh bagaimana orang-orang yang mendengarkan azan dikumandangkan menjawab seperti ucapan muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, ya, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah kalian juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, "Asyhadu an la ilaha illallah," qala asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkan juga oleh kalian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Jika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi tidak semua lafaz muadzin kita copy paste. Ya, tidak semua. Tapi secara umum di dalam menjawab ucapan dalam menjawab azan, yakni seperti ucapan muadzin, kecuali pada lafaz tertentu, di antaranya hayya 'alas shalah. Ya, baik, kita lanjutkan insyaallah setelah azan dikumandangkan. Tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik. Qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka hendaklah kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah.
Dan ketika muazin mengucapkan hayya 'alal falah, maka hendaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ketika muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Kemudian ketika muazin mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, ikhlas dari hatinya, ya, dakhalal jannah, maka ganjarannya akan masuk surga. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika muazin mengumandangkan azan, kita disunnahkan, dianjurkan untuk menjawab jawaban muazin itu, ya, seperti yang diucapkannya, seperti yang dikumandangkan oleh muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan bila ini kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah surga. Taib. Lalu bagaimana jawaban untuk as-salatu khairum minan naum? Karena dalam hadis ini tidak disebutkan, ya, as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya yang sahih dan rajih? Ya, para ulama mengatakan secara umum menjawab panggilan azan adalah seperti ucapan muazin. Begitu muazin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, dan ini tujuannya untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur atau mengingatkan orang-orang yang masih bermalas-malasan untuk bangun, sudah bangun tapi masih bermalas-malasan. Maka ketika dia mendengar muazin mengatakan as-salatu khairum minan naum, ya, kalau dia paham maknanya, diharapkan dia bangun. Diharapkan dia bangun. Nah, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar? Nah, maka yang mendengar mengucapkan kalimat yang sama, yakni as-salatu khairum minan naum. Ya, bagaimana dengan ucapan yang lain? Shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Sebagian ulama mengatakan ucapan ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Ya. Jadi yang rojih kalau kita mau mengamalkan ketika muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita menjawab dengan jawaban yang sama persis seperti yang diucapkan muazin. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan, begitu juga dalam hal iqamah. Dalam hal iqamah, disunnahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang beriqamah. Ya, kalau tadi yang baru saja kita dengarkan adalah azan. Sebentar lagi ketika akan sholat dikumandangkan iqamah. Apakah kita harus menjawabnya juga? Iya. Ya, menurut Imam Ibnu Qudamah kita harus menjawabnya. Begitu juga yang dikeluarkan oleh majelis fatwa yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Iqamah juga dijawab. Ketika yang iqamah mengatakan Allahu akbar, maka jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa jawabannya? Sama. Begitu yang iqamah mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka kita juga mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu menjawab azan, menjawab iqamah. Kemudian berikutnya membaca sholawat dan memintakan wasilah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, ya, dia mendengar Nabi SAW bersabda,
Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra thumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar seruan muazzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya. Kemudian berselawatlah untukku, karena siapa saja yang berselawat untukku, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Karena selawat itu, kemudian mintalah kepada Allah Azza wa Jalla untukku wasilah, karena wasilah adalah tempat tinggal di surga yang akan diberikan Allah khusus untuk salah seorang hambanya, dan aku berharap hamba tersebut adalah aku. Siapa saja yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ya. Baik, bagaimana lafaznya? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah. Ya. Ini diantara selawat yang kita baca ya ketika muadzin selesai mengumandangkan azan. Ya. Ganjarannya kalau kita membaca selawat ini, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Taib. Kemudian terakhir doa azan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muazzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu zanbuhu. Siapa saja yang mendengar muazzin mengumandangkan azan lalu ia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ya. Ghufira lahu zanbuhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku, maka dosanya akan diampuni. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Doa ini, ya, membaca doa ketika azan. Kapan membaca doa ini ada khilaf. Ada yang mengatakan membaca doanya di tengah-tengah ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Tapi yang rojih adalah membaca doa ini ketika selesai azan. Ya. Jadi ketika azan selesai, baca sholawat, kemudian doa ini. Ganjarannya ketika kita membaca sholawat, maka di akhirat Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Nah, bunyi sholawatnya tadi, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Kemudian selesai itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Maka ganjarannya akan diampuni dosa kita. Taib, ini mungkin yang dapat ana sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.